Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan dana desa. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Niputu Niti Maharani, dan teman saya, Novia Elsa Putri Kumalasari. Materi pertama akan disampaikan oleh Elsa. Baik, materi pertama adalah laporan aset desa. Menurut Munawir, menjelaskan definisi aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga atau perolehan nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, aset desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, dengan perolehan hak lainnya yang sah. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Termasuk di dalamnya sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset ini dapat digunakan untuk memenuhi sumber ekonomi oleh sebuah instansi dan dapat juga digunakan dalam waktu kala itu juga. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa. APB desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. Di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja. Untuk jenis pendapatannya ada pendapatan asli desa, pendapatan alokasi dana desa dari APBN, pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota, pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, pendapatan alokasi dana desa atau ADD, dan yang terakhir pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah. Selanjutnya untuk jenis pengeluaran atau belanja ada 3 jenis. Yang pertama belanja pegawai, kedua belanja modal, ketiga belanja barang dan jasa. Untuk yang pertama belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Kedua, belanja modal yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang, bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Kemudian yang terakhir, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran atau pengeluaran pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Baik, berikutnya ada tujuan pengelolaan anggaran menurut Adi Sasmita 2014. Yang pertama ada kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran, sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada membuka kesempatan kerja. Anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuat kesepakatan kerja karena adanya laporan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk pengeluaran lahan pekerjaan yang baru. Yang keempat, pelayanan masyarakat. Indikator keberhasilan sebuah pemerintah adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Berikutnya ada relasi pendapatan dan belanja desa. Pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian. Pemerintah diperlukan di dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, yaitu tidak hanya untuk menyediakan barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produk maupun barang-barang konsumsi. Perbaikan distribusi pendapatan
memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan pemerintahan dari tahun ke tahun tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tampak bahwa peran pemerintah selalu meningkat hampir di setiap jenis sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Untuk mengelola belanja desa juga diperlukan rencana dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan. Setiap yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, beberapa besar anggaran yang dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program atau kegiatan yang dimaksud. Jumlah anggaran belanja pada APB desa maupun alokasi untuk setiap program atau kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa. Kesimpulan dari materi ini adalah aset desa merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan dana desa. Aset desa dapat mencakup berbagai bentuk aset seperti tanah, bangunan, maupun aset lainnya yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Anggaran pendapatan desa, belanja desa atau APB desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun, dibahas, dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APB desa membuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk jenis-jenis pendapatan seperti pendapatan asli desa, pendapatan alokasi dana desa, dan APBN, dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan desa maupun APB desa juga melibatkan jenis-jenis pengeluaran atau belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pengelolaan anggaran meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembukaan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran, dan pelayanan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, manajemen keuangan dana desa melalui penyusunan APB desa dan pengelolaan aset desa menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan di kolom komentar. Terima kasih. Kayaknya kelihatan kali nggak sih baca? Kan emang baca. Mataku maksudnya, aduh tengah-tengah. Coba ya, kalau yang ini bisa nggak ya? Tengah-tengah banget. Oh, lanjutannya ya? Ya, siapa namanya? Bismillah.